Assalamualaikum. Ya, selamat siang guys. You are watching AKME48 vlog now. Apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik aja ya. Dan AKME48 vlog mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke orang yang fitri dan menjadi orang yang berhasil ya dalam menahan diri. Amin. Ya, gimana liburannya? Ini udah hari keberapa ini ya? Ketiga lebaran ya? Apa hari keempat ya? Hari keempat bulan Syawal deh pokoknya. Ada yang mudik mungkin, ada yang jalan-jalan, ada yang silaturahmi ke rumah saudara. Ya macam-macam lah. Pokoknya segala liburan itu harus sudah direncanakan dahulu ya sebenarnya. Terus juga jangan terlalu mepet. Takutnya di hari H itu macet biasanya. Kemarin sih kalau gua cuman ziarah ke makam, terus di situ kemana ya? Ya jalan-jalan ke rumah saudara lah. Lumayan dapat dapat tunjangan. Dan yang seperti yang bisa lu lihat saat ini, kondisi di Jalan Raya Hankam ini lengang banget ini. Dan ini hari Jumat. Jadi mungkin ya lengang banget ini. Ya kali ini gue mau ke Plaza Cibubur. Biasa teman-teman ngajakin ketemu silaturahmi, sekalian maaf-maafan, sekalian jalan-jalan lah ya pokoknya. Oh panas banget, panas lagi. Pokoknya ini jalanannya lenggang banget. Pondok aja, putaran pondok itu nggak macet sama sekali loh. Biasanya ya walaupun angkot ngetem aja tadi nggak macet. Biasanya mah udah nggak bisa gerak sama sekali. Ada positifnya juga ya, warga Jakarta yang mudik ke daerah-daerahnya, ke kampungnya, Jakarta jadi sepi banget. Ya kalau gua sendiri menemukan kegiatan gue di bulan di bulan Syawal ini, di Lebaran tahun ini. Kegiatan gue ya biasa berkunjung ke rumah saudara, silaturahmi, ziarah yang pasti. Terus jalan-jalan ke mall buat numpang makan doang. Karena kalau mau beli apa lagi gitu. Udah ngerokok loh. Gile, anak ADM, artis dunia maya. Sambil megang tutup lensa SLR tuh, terus sambil foto gitu. Sama kameranya ya yang foto, ini tutupnya. Apa sih mau mereka tuh apa, gue nggak ngerti deh pokoknya. Ya pokoknya Lebaran tahun ini menyenangkan lah menurut gue. Tapi THR-nya nggak sebanyak waktu gue masih kecil ya. Mungkin kodratnya gitu kali. Kalau orang makin gede, umurnya makin dewasa gitu ya, itu THR-nya makin dikit juga ya, atau gimana, pokoknya gitulah yang gue alami saat ini ya seperti itu. Soalnya adik-adik gue yang masih kecil, masih kelas 4 SD, masih SMP, itu mereka dapatnya lebih banyak daripada gue. Ya mungkin seperti itulah, atau gue doang yang kayak gitu. Pokoknya ini kita sambil keliling-keliling lah, sambil jalan-jalan, ngeliatin jalanannya kalau lagi lebaran tuh gimana. Ini masih H+3 lebaran ya. Sih lengang banget ini. Sumir tuh biasanya macet yang tadi. Ini lenggang banget. Gila. Motor gua aja 60 km per jam di sini. Biasanya cuma dapat 40-an paling. Oh gila. Sepi banget ini. Demi apapun ini sepi banget. Biasanya ya mau lewatin ini aja berapa menit loh. Gila, lenggang banget. Coba gue ke sekolah tiap hari dulu gini ya. Aduh.
nggak takut telat gua. Ini mah gila sepi banget ini. Biasa kalau godaan jalanan sepi, walaupun motor gue gini tuh, kalau apa ya, ngegas motor itu ngegasnya agak gede gitu, aduh rasanya gimana gitu. Tapi gue tetap mendingin keselamatan sih, jadi gue masih berpikir juga gitu. Anjir, lenggang banget. Gue mau ngomong lenggang berapa kali ini. Udah kayak yang mudik nggak usah balik. Gue juga ini sih ya, ngeliat di berita di TV agak sedikit shock gitu. Yang terjebak macet di Brebes exit itu berapa ya, 30 jam ada kali ya. Dan itu memakan korban loh, memakan korban jiwa, korban bensin juga. Kenapa ya, gue shocknya gini loh, kenapa harus ada korban jiwa gitu. Dan korban jiwanya itu istilahnya apa ya, konyol gitu loh, bukan kecelakaan tapi karena macet. Itu parah menurut gue. Gue yakin orang-orang yang mudik itu pasti bawa perbekalan yang menurut gue cukup atau enggak lebih lah gitu loh. Karena untuk mungkin di jalan, mungkin nanti pas di kampungnya, ya kan. Tapi ini gila, sampai kekurangan perbekalan loh. Berarti sama aja kita mudik di jalan dong. Ngabisin uang di jalan dong. Harusnya yang mungkin uangnya buat saudara-saudara di sana gitu ya, buat orang tua di sana gitu. Jadi habis duluan di jalanan. Dan sampai Pertamina itu ngeluarin kaleng bensin Pertamax. Jadi bentuknya itu kaleng. Dijual kalau yang 10 liter itu kalau nggak salah 78.000 kalau nggak salah sih. Dan itu sampai ada. Yang gue kaget tuh makan korban jiwa itu doang. Kenapa? Karena macet harus ada korban jiwa. Oke lah, mungkin ya emang salah satunya dari faktor mental ya, mungkin. Soalnya ada yang share berita katanya terjebak macet berpuluh-puluh jam, pemudik jadi teriak-teriak gitu, depresi lah. Tapi nggak tahu, kayaknya sih dia nggak apa-apa ya, itu mentalnya aja mungkin ya. Tapi ada juga yang kelelahan, baru mau masuk toilet katanya langsung jatuh gitu, dibawa ke rumah sakit nggak ada, udahan. Oke, itu wow. Sangat disayangkan. Harusnya apa ya, pemerintah juga menyediakan, ya kalau kayak gitu menyediakan fasilitas yang cukup lah ya buat para pemudik gitu. Gue nggak ngerti juga ya gimana caranya, pokoknya harus ada tindakan lah gitu, tindakan yang cepet gitu. Gimana caranya supaya nggak macet, atau mungkin kalau menurut gue ya, kalau gue saran, opini gue nih ya, opini gue mendingan jumlah motor atau mobil itu dibatasin deh. Jadi nggak tiap tahun kan mobil nih ada aja kan yang baru kan, city car itu paling banyak kan. Nah itu dibatasi aja per unitnya, itu per tahun dijual berapa gitu loh. Kalau ini kan dijual motor juga sama, harusnya per unit itu dibatasin gitu loh, per tahun berapa unit gitu. Jadi biar nggak over gitu. Jumlah motor meningkat loh, drastis kalau meningkat pasti. Dan itu sangat disayangkan banget gitu. Kalau oke lah, kalau macet karena motor mungkin wajar. Ini macetnya di gerbang tol, nggak mungkin dong ada motor kan ya. Dan mobil itu emang numpuk banget. Harusnya jumlah mobil juga dibatasin. Oke lah, itu menurut opini gue ya itu ya.
Tapi kayaknya membantu kalau kayak gitu gitu. Jadi sedikit lebih meringankan apa ya, mengurangi konsumsi jalan juga gitu. Jalan kan cuman ya, jalan selebar apapun kalau dihuni mobil beribu-ribu juga sama aja kata gue gitu. Macet, numpuk lah gitu. Gerbang tol cuman ada berapa gitu kan. Cuma ada misalkan 24 gitu. Atau mungkin kurang atau mungkin lebih gitu. Dan ada mobil ribuan mobil gitu. Dari mana aja, dari Jakarta, Bandung, mungkin Tangerang, Jabodetabek lah gitu. Itu nggak bakal nampung gitu. Gerbang tol otomatis pun juga mungkin nggak bakal membantu ya, mungkin membantu sedikit aja gitu untuk transaksinya gitu. Tapi kan kita tetap ngantri, belum kalau ada yang bermasalah. Nah itu tuh sangat disayangkan gitu loh. Harusnya pemerintah coba mengambil kebijakan yang lebih lebih ini dikit gitu, nekat dikit gitu, membatasi jumlah penjualan mobil gitu atau motor per tahunnya, supaya nggak langsung drastis gitu. Peningkatannya drastis soalnya 1 bulan aja berapa mobil loh kejual. Mobil itu yang murah aja banyak, kayak ya contoh ya city car yang harga 1 juta ke bawah itu banyak banget sekarang. Belum yang bekas, belum yang yang masih tahun-tahun lama gitu ya. Yang tahun lama pun masih berkeliaran di jalan. Kalau motor juga sama, motor tuh paling banyak kayaknya. Bahkan nanti mobilnya bisa melebihi motor loh. Kalau mobil dibuat semakin murah dan pajaknya juga makin murah, mobil itu murah, pajaknya murah gitu. Itu bahkan nanti mobil pun bisa menyaingi jumlah produksi motor gitu. Makanya ini harus ya menurut gue sih gitu, jadi dibatasin gitu. Berapa tahun sekali produksi lagi mobil baru gitu. Model-model baru lah pokoknya, itu jangan tiap bulan ada aja gitu. Tiap bulannya ada aja mobil baru. Kalau bisa yang pengen beli mobil pun juga mungkin kalau ada mobil bekas yang kondisinya masih fit gitu ya, masih bagus. Kenapa salahnya buat beli mobil bekas aja gitu kan. Toh harganya juga nanti dijual kembali nggak begitu jatuh amat gitu. Coba kalau mobil baru hitungannya 200 juta gitu kan ya. Beli 200 juta. 2 tahun kemudian kita jual lagi gitu. Paling cuman berapa? 180, 160. Jadi ruginya makin banyak menurut gua. Ya cobalah, harusnya mobil baru itu juga benar dibatasin menurut gua. Karena kalau tiap bulan ada gitu ya, tiap bulan tuh warga Indonesia beli mobil gitu, itu bisa numpuk banget loh. Ya contoh ya kayak Brebes Exit kemarin, itu mobil seabrek loh itu. Dari mobil tahun 2000 ke bawah ada, sampai 2016 ini ada semua mobil sana. Mungkin kita harus mencontoh negara seperti Jepang gitu ya. Gue bukannya banding-bandingin gitu, tapi di Jepang itu konsumsi mobilnya dikit loh itu. Karena mungkin bikin SIM aja nggak murah kayak kita gitu kan. Bikin SIM itu berapa yen gitu. Sekali gagal ya udah bayar lagi. Nggak ada kesempatan 2 kali itu, nggak ada. Dan orang jadinya males, mendingan gue naik sepeda kan. Motor pun juga ya Allah jarang. Kalau sepeda banyak sana. Padahal Jepang itu ekspor ke kitanya banyak banget kan, mobil-mobil banyak lah ini ya. Harus cari cara lah supaya kedepannya nggak gitu loh. Atau mungkin mobil yang udah berapa tahun udah tua gitu ya, tahun 70-an 80-an gitu, yang udah nggak layak, harusnya udah nggak layak gitu ya. Mungkin harusnya ada kayak daur ulang gitu loh, kayak di negara-negara Eropa sana. Jadi mobil itu kalau udah nggak dipakai
diremukin gitu mobilnya, diremukin gitu. Terus ntar partnya itu apa ya, pretelannya gitu ya, itu nanti dipakai lagi buat bikin mobil baru gitu. Tapi dari hasil orang itu kan istilahnya sama aja gitu kan. Tapi di kita nggak ada sih, jadi mobil-mobil tua itu malah dikoleksi loh, bingung. Oke lah, berarti kita jiwa Indonesia ini jiwa seni banget, seni banget. Dari tahun berapapun yang dikoleksi gitu. Tapi ya gitu, dampak negatifnya kendaraan jadi numpuk banget. Brebes juga biasanya nggak begitu macet, jalanannya juga katanya udah mulus banget, tapi kok bisa numpuk. Nah itu dia kan masalahnya. Atau mungkin itu dari pihak tertentu yang bikin macet atau gimana. Atau ya mungkin tadi kemungkinan kedua, banyak banget mobil yang numpuk gitu kan, banyak banget kendaraan yang ya menurut gue itu udah over capacity banget buat untuk dipakai di jalan gitu loh. Jadi ya menurut gue cobalah cari cara gitu. Itu menurut gue sih, opini gue. Jadi kalau ada salah mungkin ya maaf lah gitu. Boleh kok bebas berpendapat kan kita. Kali aja ada yang apa ya, sependapat sama gue, atau mungkin yang punya opsi lain. Oke, ini udah mau ini nyampe. Nah, parkirannya plong banget. Oke, mungkin sekian aja motovlog dari gua, sambil nunjukin betapa lengangnya kota Bekasi saat ini. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila kalian suka sama video ini silahkan like, dan apabila ada komentar silahkan komen, dan tolong bantu untuk share video ini juga, karena satu share itu berharga buat gua. Terima kasih juga yang udah mau nonton, dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.